Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi ahsyani wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, nahnu jiranul bidal harami, haramil ihsani wal hasani, nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Kanzul Wafa El Bayan, yang saya hormati Kepala TK dan SD Islam Al Bayani, yang saya hormati seluruh Dewan Guru TK dan SD Islam Al Bayani beserta staf, dan yang saya hormati seluruh wali murid TK dan SD Islam Al Bayani, dan tak lupa juga yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, para siswa siswi TK dan SD Islam Al Bayani, yang mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan di dalam mencari ilmu, Allah berkahi dan Allah ridhoi di dalam langkahnya menuntut ilmu ke TK dan SD Islam Al Bayani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang bahwasannya pada kesempatan hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat secara gratis tanpa kita harus membayarnya. Dan tak lupa juga yang harus kita syukuri adalah kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan untuk menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga salawat beserta salam senantiasa selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kita bersolawat itu adalah tanda bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena satu-satunya Nabi dan satu-satunya Rasul yang bisa memberikan syafaat di yaumil kiamah nanti kepada umat-umatnya hanyalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya tema pada hari ini yaitu tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya
Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dari ayat tersebut, jelaslah bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar-benar sangat istimewa. Karena hanya beliaulah yang mendapatkan sholawat beserta salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan sholawat dan salam dari para malaikat. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Artinya, kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta beserta isinya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya dalam hadis qudsi tersebut, kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena Allah menciptakan dan menurunkan Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini, maka Allah tidak akan ciptakan alam semesta beserta isinya. Allah tidak akan ciptakan matahari, Allah tidak akan ciptakan langit, Allah tidak akan ciptakan laut, Allah tidak akan ciptakan gunung dan lain sebagainya. Maka dari itu, bersyukurlah kita menjadi umatnya Rasulullah SAW tanpa kita meminta, tanpa kita mengemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita harus bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena selain itu, keistimewaan dari Nabi Muhammad SAW adalah Allah telah mengisra mi'rajkan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga naik ke Sidratul Muntaha, dan beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga beliau diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan juga keistimewaan dari Nabi Muhammad SAW bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan juga memberikan malam Lailatul Qadar, yang dimana malam Lailatul Qadar itu hanya dispesialkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa, demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan kultum ini bisa bertambahnya rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa semakin semangat kita di dalam menjalankan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, dan juga semakin bersemangat kita untuk bersolawat kepadanya. Kurang lebihnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.